Pada pagi hari ini kita boleh dapat kembali bersuka cita. Kita boleh dapat memuliakan nama Tuhan karena kita percaya bahwa ada hadirat Allah di tengah-tengah kita. Meskipun kita dipisahkan oleh jarak, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita boleh merasakan hadirat Allah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Akulah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan meninggikan nama kasih yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan meninggikan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami boleh dapat bersuka cita kembali karena kami merayakan hari kebangkitan Tuhan. Tuhan sudah mati dan bangkit bagi kami sekalian. Pada pagi hari ini Tuhan sudah menebus segala dosa-dosa kami, sehingga sakit penyakit boleh dilepaskan dari tengah-tengah kami. Kami boleh mendapatkan kembali kekuatan dan sukacita. Hadirat Allah ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, kami sekalian yang saat ini datang dengan berbeban berat, dengan letih lesu, dengan sakit penyakit apapun juga, Tuhan sudah menyembuhkan kami melalui bilur-bilur Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Bapa di surga. Kami rindu Tuhan untuk menikmati sukacita-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau bertahta di atas setiap puji-pujian kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara sekalian kita bersukacita pada pagi hari ini, karena Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah menebus setiap dosa-dosa kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, dan Tuhan Allah penyayang.
sukacita Allah hadir tengah-tengah kami. Kita mau menaikkan satu pujian, kita mau menyembah Tuhan. Hadirat Allah ada di tengah kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu melawat kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Terima kasih Bapa di surga, melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kami kagum atas setiap karya dan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat segala pengorbanan-Mu yang tidak ternilai dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini ada kekuatan baru dan ada sukacita bagi kami sekalian. Kami boleh merasakan hadirat Allah pada pagi hari ini. Dan Kau akan mengurapi setiap kami sekalian yang saat ini boleh dapat berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat berbahagia. Di mana hari ini adalah hari sukacita bagi kita semuanya. Karena hari ini hari kebangkitan, di mana kita merayakan akan kebangkitan Yesus. Dia bangkit untuk membawa saudara dan saya kepada kemuliaan. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami buka pikiran kami. Makanya Tuhan, kami ingin membuka segenap jiwa kami kepadamu ya Bapa, untuk kebenaran firman-Mu. Karena Engkau sudah bangkit dan mau masuk di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan tema pada pagi hari ini, Dia bangkit untuk membawa kita kepada kemuliaan. Kenapa saya beri tema demikian? Dia bangkit untuk membawa kita kepada kemuliaan. Dengan kebangkitannya, saudara kekasih Tuhan, Dia bangkit bukan dengan sia-sia. Pada saat Jumat Agung, saudara kekasih Tuhan, saya sudah sampaikan bahwa Dia bangkit. Pada saat Dia bangkit, saudara kekasih Tuhan, apa yang kita rindukan dengan kebangkitan itu? Ya, saudara kekasih Tuhan, kebangkitan itu akan membawa dalam kehidupan saudara dan saya menjadi orang-orang yang dimuliakan.
Sekalipun saudara Tuhan kita melihat latar belakang terlebih dahulu saudaraku ya, di dalam Roma pasal 3, 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena telah kehilangan kemuliaan. Bukan kemuliaan dunia ini, tapi ayat ini masih bersambung. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti saudara Tuhan, kemuliaan Allah itu pernah ada di dalam kehidupan manusia. Dahulu kemuliaan Allah itu pernah ada di dalam kehidupan manusia. Dan saudaraku yang Tuhan, kemuliaan Allah yang pernah ada itu saudara Tuhan telah hilang. Karena apa? Karena dosa. Ya. Karena dosa kemuliaan itu telah hilang. Kemuliaan yang pernah dimiliki oleh Bapak Adam dan Hawa, saudara Tuhan, dia sempat menjadi orang yang hidup di dalam suatu tempat yang Tuhan sediakan. Tapi karena dosa, saudara Tuhan, firman Tuhan katakan karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi saudara Tuhan, tidak ada manusia di dunia ini, saudaraku yang Tuhan, yang berani mengatakan, kalau mungkin ada orang yang berani mengatakan, aku ini manusia yang paling suci, aku ini manusia paling sehebat, aku ini manusia paling kudus. Saudaraku yang Tuhan, kemuliaan yang pernah hilang, itu Tuhan kembalikan. Kemuliaan yang pernah hilang itu, saudara Tuhan, dengan kebangkitannya, ya, pada saat dia mati dan bangkit, saudara Tuhan, kemuliaan itu ingin diberikan buat saudara dan saya. Ya. Dan saudara Tuhan, kehilangan itu merupakan satu bentuk kesedihan pada saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Saudaraku, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia dibuang, dilempar. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, dia harus keluar dari tempat yang begitu indah, yang menyenangkan, tempat yang penuh dengan sukacita. Namun saudaraku, ya, karena kemuliaan yang hilang, karena dosa, saudaraku, dilepaskan, dikeluarkan. Ya. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kehilangan kemuliaan Allah berarti kehilangan segala-galanya. Kehilangan kemuliaan Allah berarti kehilangan segala-galanya. Kalau kita kehilangan sukacita, saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin kita masih bisa mencari dengan sukacita-sukacita yang lain. Tapi kalau namanya kemuliaan itu hilang, dengan apa kita akan mencari? Apalagi kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita pelihara, mari kita jaga. Dengan kematian Yesus di atas kayu salib, 3 hari yang lalu kita merasakan, kita bisa menikmati karya kayu salib. Dan saudara Tuhan, pada hari ini kita merasakan bahwa Yesus itu bangkit. Kita merindukan saudara Tuhan, bukan hanya Yesus saja yang bangkit, tapi mari kita semua boleh bangkit bersama-sama. Kita boleh bangkit bersama-sama. Karena kebangkitan itu saudara Tuhan sangat diperlukan oleh gereja Tuhan. Gereja Tuhan perlu bangkit, jemaat Tuhan perlu bangkit, pelayan-pelayan Tuhan perlu bangkit. Saudaraku yang kasih Tuhan, jangan karena virus corona pemerintah menutup, meliburkan. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada saatnya nanti kalau sudah dibuka terus kita mengatakan, wes enak ibadah di rumah aja. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini harus ada suatu perubahan, ada kebangkitan. Saya saudaraku yang kasih Tuhan mengingatkan mulai saat ini, ya, jangan sampai nanti pada saat masanya sudah dikatakan kita bebas untuk beribadah. Mari kita masuk ke dalam rumah Tuhan. Saudara Tuhan, terus kita mengatakan, wes aku tak beribadah saja di rumah. Nanti biar gereja mengirimi lagi, streaming lagi.
Nah, saudara Kristus Tuhan, kita mau berkumpul bersama-sama, kita memuji nama Tuhan, kita mau bangkit. Ya. Dan saudara Kristus Tuhan, jangan sampai kita kehilangan sukacita kita. Apalagi kita kehilangan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan saudara Kristus Tuhan, Roma pasal 3, 9-10. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi seorang Kristus Tuhan, ya, tidak ada seorang pun yang benar. Dan saudara Kristus Tuhan, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Jangan kita merasa sombong, oh aku ini lebih. Saudara Kristus Tuhan, pada saat kita di dalam satu gereja, lingkup yang kecil, kita bisa merasakan, oh aku ini lebih daripada orang lain. Aku mempunyai kemampuan lebih daripada orang lain di gereja saya. Tapi saudara Kristus Tuhan, coba saudara keluar. Ya. Saudara keluar. Pasti saudara akan menemukan, oh ternyata ada orang yang lebih daripada saya. Oh ternyata ada orang yang melebihi kemampuan saya. Saudara Kristus Tuhan, tidak ada. Karena firman Tuhan mengatakan, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Firman Tuhan mengatakan dengan tegas, sama sekali tidak. Dan saudara Kristus Tuhan, jangan kita menuduh satu sama lain. Ya, tapi saudara Kristus Tuhan, bahkan tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Karena kebenaran itu hanya milik Tuhan. Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Saudara Kristus Tuhan, ini sifat manusia. Manusia, saudara Kristus Tuhan, ingin selalu di atas, lebih tinggi daripada orang lain. Setiap manusia ingin lebih tinggi daripada orang lain. Ya, ini sifat. Dan saudara Kristus Tuhan, tidak ada yang benar. Apakah betul? Betul, saudara Kristus Tuhan, tidak ada yang benar. Tidak ada orang yang benar. Tetapi banyak orang yang merasa diri benar. Firman Tuhan jelas mengatakan tidak ada yang benar. Tapi banyak orang yang merasa diri benar. Dan saudara Kristus Tuhan, mari kita melihat, membahas beberapa hal. Ya. Di dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai yang ke-18. Roma pasal 3 ayat 10 sampai yang ke-18. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah pada saat Jumat Agung kemarin kita sudah mendengarkan banyak firman Tuhan. Bahwa yang disalib itu Yesus. Dia disalib untuk memikul beban dosa saudara dan saya. Tetapi saudara Kristus Tuhan, di dalam ayat ini mari kita bahas satu persatu, sedikit demi sedikit. Ya. Di dalam ayat ini katakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Oleh sebab itu jangan ada orang yang menyombongkan diri. Ya. Ada ungkapan di atas langit masih ada langit. Ya. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak.
Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Dan saudara kasih Tuhan, ini masa-masa akhir. Ya, ini masa-masa akhir. Banyak orang mengandalkan akal budi mereka. Banyak orang mengandalkan kepintaran mereka. Tapi saudara kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang berakal budi. Selanjutnya saudara kasih Tuhan, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ya. Tidak ada yang mencari Allah. Berapa minggu yang lalu saya berikan di dalam renungan pagi, seorang Kristen katakan, pada saat dia mengetuk, itu artinya apa? Bukan manusia mencari Allah, tapi Allah mencari manusia di dalam kitab Wahyu. Aku berdiri di muka pintu mengetuk. Tetapi apa yang terjadi, seorang Kristen? Yesus mengetuk. Kenapa Yesus yang mengetuk? Ya. Saudara Kristen, sebenarnya kita yang berseru kepada Tuhan, kita yang memanggil, tetapi ayat ini mengatakan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Sampai Wahyu katakan, saudara Kristen, Tuhan datang dengan mengetuk. Ya. Dan saudara Kristen, tidak ada orang mencari Allah. Berapa banyak saat ini saudara Kristen Tuhan di masa-masa liburan orang mencari Allah. Di masa-masa diliburkan, adakah orang yang mencari Allah di rumah masing-masing? Adakah saya katakan mesbah keluarga kita dalam rumah tangga kita? Ya. Bahkan saudaraku yang kasih Tuhan, kalau perlu saya sembunyi. Saya takut. Ya. Di dalam masa-masa virus corona ini, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau saya ketemu dengan jemaat, macam-macam. Ya. Ada yang merasa takut. Ada yang merasa katakan, oh kita harus beriman, kita jalani hidup ini dengan baik. Yang penting kita jaga kesehatan dan saudara Tuhan banyak. Tapi saudara Tuhan mencari Tuhan itu harus ada. Selanjutnya, semua orang telah menyeleweng, menyalahgunakan. Ya. Dan saudara Tuhan menyelewengkan apa? Menyalahgunakan apa? Saudara Tuhan, jangan sampai kita menyalahgunakan kemuliaan Tuhan untuk kemuliaan pribadi kita masing-masing. Jangan kita menyelewengkan kemuliaan yang Tuhan berikan untuk kepentingan pribadi kita. Mereka semua tidak berguna. Wah, saudara Kristen, kalau barang yang tidak berguna itu dibuang. Ya. Barang yang tidak berguna dibuang. Tetapi beda, saudara Tuhan. Pada saat saudara merasa tidak berguna di hadapan Tuhan, saudara menyesal di hadapan Tuhan, Tuhan akan pakai. Ya. Selanjutnya apa? Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saat ini, saudara Tuhan, kita mau melihat siapa yang bisa berbuat baik dan siapa yang mampu untuk melakukan satu perbuatan yang baik. Saudaraku yang kasih Tuhan, tidak ada orang yang bisa berbuat baik. Ya. Tidak ada. Seorang pun tidak. Selanjutnya katakan, kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga. Ya. Kerongkongan. Saudara tahu kerongkongan ya. Semua punya kerongkongan. Ya. Kalau saudara haus, ya. Kalau manusia haus, saudaraku, ya, tidak mungkin kita haus itu seperti burung, ya. Kalau burung itu habis terbang, saudaraku Tuhan habis terbang, haus, wah dia buka mulutnya. Karena apa? Karena merasa haus. Setelah dikasih minum, saudaraku Tuhan baru tutup mulutnya. Dan saudaraku Tuhan, selanjutnya tidak ada seorang pun yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Ya. Lidah mereka merayu-rayu. Dan saudara Tuhan, lidah kita tahu, saudara Tuhan, segala sesuatu hancur karena lidah.
Segala sesuatu bisa hancur karena lidah. Oleh sebab itu, saudara mengasihi Tuhan, jangan kita menyulut lidah kita. Ya. Dan firman Tuhan mengatakan lidah mereka merayu-rayu dan bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, tidak ada pernah mengucapkan syukur, tidak pernah ada ucapan syukur. Isinya saudara mengasihi Tuhan sumpah serapah, ya. Ngatai anak bodoh, ngatai anak goblok, ya saudara mengasihi Tuhan. Ini saudara mengasihi Tuhan terjadi. Saya berharap sedang jemaat sebagai orang-orang Kristen, jangan sampai mulut kita mengeluarkan kata-kata demikian, sumpah serapah. Kaki mereka cepat menumpahkan darah. Apa yang mereka lakukan tidak dipikirkan, ya, tidak pernah dipikirkan. Dan saudara mengasihi selanjutnya, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Ini yang terjadi. Kalau gagal ya ditinggal, ya. Jalan damai tidak mereka kenal. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak mau berdamai. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak mau berdamai. Damai dengan siapa? Damai dengan sesama. Damai dengan Tuhan. Dan yang paling terakhir, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan apa? Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Rasa takut kepada Tuhan itu sudah tidak ada. Sehingga saudara Tuhan, apa yang dia kerjakan sesuai dengan kemampuannya. Dan apa yang dia lakukan saudara Tuhan, hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang penting kebutuhanku tercukupi. Rasa takut tidak ada kepada Allah. Kalau rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, saudara Tuhan, bagaimana dengan hal ibadah? Ya. Bagaimana dengan pelayanan? Kalau seorang pelayan rasa takutnya kepada Allah tidak ada, saudara Tuhan, bagaimana dia bisa melayani Tuhan? Yang namanya pelayan tidak ada rasa takut kepada Tuhan. Tapi dia berani melayani. Kan lucu, ya. Dan saudara Tuhan, Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah kamu hai yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya. Bangkit, lepaskan. Dan saudara Tuhan, inilah tadi saudara Tuhan, kalau kita membaca di dalam Roma, tadi saudara Tuhan, di dalam Roma pasal 10 ayat ke-11, ini kriteria manusia yang berdosa. Dan bagian yang terakhir ini saudara Tuhan, saya berharap tidak ada di dalam kehidupan jemaat. Rasa takut kita kepada Tuhan itu sudah tidak ada. Ya. Rasa takut kita kepada Tuhan itu tidak ada. Saudara Tuhan, kalau kita ada rasa takut kepada Tuhan, saya yakin apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita ada rasa takut, saudara Tuhan, kepada Tuhan, kita akan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau rasa takut itu ada saudara Tuhan di hadapan Tuhan, kita akan melakukan ketetapan yang sudah Tuhan berikan. Dan saudara Tuhan, masalah ketetapan saya tidak akan berbicara, pernah saya sampaikan. Dan saudara Tuhan, ayat yang terakhir, 2 Korintus 5:15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini merupakan suatu ayat kebanggaan, ayat kebangkitan bagi kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Kristus telah mati untuk semua orang. Dan pada hari ini, saudara Tuhan, pagi hari ini kita boleh merayakan kebangkitan. Ayat selanjutnya katakan supaya, ya, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Hidup untuk diri sendiri, saudara Tuhan, itu tidak enak. Ya, banyak orang, saudara Tuhan, saat ini merasa sendiri di rumah.
Makanya dia keluar. Disuruh libur. Dia jalan-jalan. Ibadah diliburkan. Tidur sepanjang hari. Saudara Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan bangkit. Kembali bangkit. Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya saudara dan saya yang hidup, ya, tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk saudara dan saya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa dalam surga, Bapa yang telah bangkit, bahkan Bapa yang telah membangkitkan kehidupan kerohanian kami, Bapa yang telah membangkitkan semangat kami, Bapa yang telah membangkitkan para pelayan-pelayan Tuhan, Bapa yang telah membangkitkan anak-anak-Mu ya Pak. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan pribadi lepas pribadi sidang jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bangkitkan mereka. Kembalikan mereka pada hari-hari yang akan datang ya Tuhan, untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Mengagungkan, bersorak-sorai di dalam rumah-Mu. Karena mereka telah dibangkitkan, mereka telah dipulihkan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Bapa, kami menyerahkan untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang dalam problema Tuhan lepaskan. Yang di dalam rasa ketakutan akan wabah yang ini, Tuhan hiburkan mereka. Dan saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu menengadah di hadapannya, bersyukur pada Dia. Bapa, Engkau lihat setiap hati, setiap tangan, setiap pribadi yang menadahkan tangannya di hadapan Engkau. Biarlah pada pagi hari ini Engkau pulihkan kehidupannya, Engkau pulihkan rumah tangganya, Engkau pulihkan pekerjaannya, bahkan Engkau pulihkan perekonomiannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, arahkanlah wajah-Mu untuk memberkati kami. Dengan berkat-berkat jasmani dan rohani, Kau akan melimpahi kami ya Tuhan dengan damai sejahtera. Kebahagiaan anak cucu menantu Tuhan akan melimpahi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang. Terimalah berkat dari Allah Bapa, persekutuan cinta kasih Roh Kudus-Nya yang memimpin kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk menyebut kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Yang percaya katakan amin.